Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Suatma SPD, Guru SMP Negeri Kroya, Kabupaten Indramayu. Perkenalkan kami Bapak Eman Suherman sebagai fasilitator, Bapak Rahmat Hidayat sebagai pengajar praktek, sedangkan saya Suatmo, calon guru penggerak Angkatan 10. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Saya berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru mengenai budaya disiplin positif secara daring. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid untuk merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, sosialisasi bersama rekan guru untuk mengadakan webinar tentang diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi kepada rekan guru. Berikut video kegiatan webinar tentang budaya positif. Kegiatan di sekolah yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari kaper dulu tentang diseminasi budaya modul 1.4 yang budaya positif. Langsung ke materi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Berikutnya, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggak presentasi saya? Kapan Bu Ani? Kelihatan Pak. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Agar memiliki motivasi intrinsik, seorang guru harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif terjadi ketika seorang tidak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau konsekuensi atau mungkin hanya sekedar menjalani aturan. Lebih daripada itu, dalam disiplin positif, seorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berikutnya, teori kontrol. Kita dapat mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Berikutnya, teori motivasi. Motivasi ada dua, yaitu eksternal dan internal. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bagian daripada motivasi eksternal. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, bagian daripada motivasi internal. Lanjut,
motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakin tersebut. Hukuman dan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan karena murid akan melakukan hal yang baik jika ada imbalan atau ada hukuman. Jika tidak dilakukan, mungkin sebaliknya. Ini merupakan motivasi eksternal dan jika terus dilakukan akan matikan motivasi internal murid. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berikutnya sebagai merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai manajer, yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau tidak nampak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas memiliki nilai-nilai kebajikan bagi murid, tetapi terkadang karena ada pengaruh lain yang didapat oleh murid untuk pembentukan watak atau karakternya, sehingga murid melanggar keyakinan kelas. Oleh karena itu, hal tersebut, sebagai pendidik harus mengetahui dan berkomitmen untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kekuatan kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi contohnya, 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Sediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang terakhir 5. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Berikutnya, struktur segitiga restitusi terdiri atas 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Baik, saya jelaskan. Menstabilkan identitas contohnya yaitu menggunakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kesalahan anak. Berikutnya, menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas sekolah. Berikutnya, keterkaitan antar materi. Dari budaya positif dijabarkan yaitu 1. Berdasarkan filosofi KHD, 2. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak,
dan 3 berdasarkan visi guru penggerak. Baik, budaya positif menurut filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berikutnya, budaya positif berdasarkan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif. Budaya positif akan terwujud dengan melakukan kolaborasi dan kesepakatan sekolah yang harus dijalankan bersama. Yang terakhir, budaya positif dilihat dari visi guru penggerak. Menciptakan budaya positif merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membuat visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Dikarenakan dengan terwujudnya suasana positif, suasana sekolah menjadi kondusif. Murid akan merasa aman dan nyaman. Bila mana murid sudah aman dan nyaman, akan memberi ruang bagi murid untuk berpikir kreatif dan akan tertanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Itulah materi yang saya paparkan. Terima kasih. Dan berikutnya saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan atau ada hal positif yang perlu dimasukkan untuk menciptakan budaya positif. Mangga Pak Yanto lagi. Mangga Pak Yanto. Terima kasih. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Atmo atas paparannya yang begitu bagus. Masya Allah. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ini berkaitan karena memang kejadian di sekolah kami Pak. Betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suyanto, mengajar mata pelajaran PPKN. Ya. Dari pelajaran PPKN salah satunya adalah diberikan kewenangan atau diberikan tugas untuk menilai perilaku siswa. Sehingga dengan demikian sehari-harinya saya dihadapkan dengan siswa. Dan di antara siswa tersebut ada siswa yang melakukan satu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah ataupun aturan sekolah. Namun dalam hal ini kasusnya adalah siswa tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang sama ataupun juga melakukan satu kesalahan yang lain. Tetapi sifatnya berulang-ulang. Kami sudah memberikan satu tindakan yaitu berupa peringatan secara lisan, pendekatan, artinya memberikan satu nasihat ataupun masukan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah sesuatu yang kurang baik. Namun siswa tersebut masih juga melakukan kesalahan. Artinya mengulang kembali. Bahkan kami juga sudah memberikan satu sanksi yang sifatnya mendidik. Namun anak itu tetap saja seperti itu. Nah, yang saya tanyakan apa yang harus saya lakukan jika menghadapi siswa yang demikian. Itu saja Pak sebagai satu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, pertanyaan yang cukup bagus ini. Langsung saya jawab Pak Yanto ya, juga insya Allah bisa bermanfaat untuk yang lainnya mungkin menghadapi hal yang sama itu kan. Dan hal ini diwakili Pak Yanto untuk menyampaikan, untuk menanyakan. Baik, siswa kadang sudah berbagai cara dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam menyikapi kasus siswa. Secara baik-baik atau persuasif, atau dengan cara yang lebih tinggi lagi, agak sedikit tegas, tetap anak nggak berubah. Terus solusi apa yang perlu kita lakukan? Nah, dalam budaya positif di sini tadi sudah disampaikan lewat materi yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam budaya positif dilarang menerapkan hukuman Bapak Ibu.
baik hukuman fisik maupun psikis. Alasan tadi ya, dengan hukuman di sini akan menyakiti murid atau siswa, baik secara fisik maupun psikis. Jadi apa yang kita lakukan, yaitu kita menggunakan cara restitusi. Tadi sudah sampaikan bahwa ada 3 tingkatan atau urutan, yang ada validasi kesalahan, kemudian sampai terakhir yaitu mengenai bagaimana anak tersebut akan menyadarkan dirinya, yaitu mengakui kesalahannya itu. Jadi intinya bagaimana menciptakan motivasi internal. Jadi anak nurut, anak mau melakukan sesuatu karena adanya motivasi internal, bukan eksternal. Yang namanya hukuman atau yang namanya penghargaan itu motivasi eksternal. Sehingga dalam budaya positif tidak berlaku lagi. Dan kembali ke pertanyaan Pak Yanto, bagaimana solusi? Berbagai cara dilakukan untuk siswa agar mau mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, sehingga menjadi keyakinan kelas, yaitu perlu adanya kolaborasi Bapak Ibu. Apa itu kolaborasi? Perlu adanya kerjasama, diantaranya ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, Bapak Ibu guru, dan terakhir ada komite sekolah, dalamnya ada Bapak Ibu atau orang tua murid. Jadi tingkatannya dari kepala sekolah, rekan sejawat, komite atau guru, ini perlu dilibatkan. Dalam hal ini merupakan bagian daripada kolaborasi. Dan kasus di sekolah ini pernah terjadi, kami sudah menyikapi berbagai macam cara dan ternyata anak tersebut tidak berubah. Endingnya adalah pemanggilan orang tua. Ini bagian daripada kolaborasi Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi kembali solusi yang perlu dilakukan oleh guru ketika menyikapi anak secara persuasif tidak bisa berubah, maka perlu adanya kemitraan, yaitu dari kepala sekolah bagaimana mengambil sikapnya, rekan sejawat, dan yang terakhir pemanggilan orang tua. Baik, barangkali itu Pak Yanto jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Jawabannya sudah cukup memberikan inspirasi bagi saya dan insya Allah untuk kedepannya apa yang tadi Pak Atmo sampaikan akan kami coba Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, mangga barangkali Bapak Ibu. Dari Pak Iwan. Oke, gimana Pak Iwan? Oke, assalamualaikum. Mangga Pak Iwan, bagaimana mau nanya? Cukup? Cukup, oke. Ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, akhirnya pada sesi terakhir penutup disimpulkan kita mengambil sesi reflektif pada bahasan materi ini. Intinya bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Tadi sampaikan bahwa untuk menyikapi anak yang bermasalah karena anak tersebut melanggar anggap saja aturan, yang perlu disikapi adalah kita bentuk kolaborasi atau kerjasama baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan berikutnya komite sekolah, sehingga anak akan bisa mengerti dengan melibatkan banyak pihak. Kemudian untuk menciptakan motivasi, kita bagaimana menciptakan motivasi intrinsik kepada siswa atau murid. Karena ketika anak itu melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru atas dasar dorongan diri dari anak tersebut. Barangkali itu refleksi dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Untuk mengakhiri pertemuan ini, diskusi ini, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bisa di lab Bapak Ibu, di lab.